Halo, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 8 PRD 47 akan mempresentasikan kalorimeter pembakaran bahan hayati. Berikut ini pembagian tugas dalam presentasi kali ini. Pembuatan video, judul, dan desain konseptual dipresentasikan oleh saya Torik, bagian definisi masalah oleh Ahmad Fawaz, syarat desain oleh Taki, desain terperinci oleh Nabil, dan pelajaran yang didapatkan dari proyek ini oleh Ronald. Ada definisi masalah. Nah, definisi masalah itu dimulai dari bahan reaksi pembakaran bahan hayati itu memiliki energi yang disimpan dalam bentuk kalor. Nah, kalor ini didapat dari hasil reaksi pembakaran si bahan hayati tersebut. Nah, untuk mengukur berapa besarnya kalor tersebut, kita perlu menggunakan alat yang namanya kalorimeter bom. Nah, tapi kita harus mencari tahu dulu berapa besaran kapasitas dari kalorimeter tersebut. Karena kita reaktornya bersumber listrik, maka kita turunkan sehingga didapatlah untuk menentukan nilai kapasitas kalorimeternya itu dengan rumus VIT yang merupakan itu adalah daya listrik dan seterusnya seperti yang dapat dilihat di PPT. Nah, jika sudah mengetahui nilai kalorimeter tersebut, maka kita bisa mengetahui nilai berapa kalor dari reaksi tersebut dengan rumus dari minus Ki air ditambah Ki bom. Nah, kita udah tahu nilai kalor jenis dari air 4180 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, di situ masukkan ke dalam rumus, maka akhirnya kita bisa menemukan nilai dari kalor reaksi tersebut. Lalu, Di bab 2 itu adalah persyaratan desain. Nah, di persyaratan desain ini ada beberapa persyaratan desain yang dikemukakan oleh 3 ahli. Yang pertama itu ada Giancoli. Pada tahun 2001, di halaman 496, Giancoli menulis dalam bukunya bahwa kalorimeter bom digunakan untuk menghitung kalor yang dikeluarkan ketika sebuah zat terbakar. Teori yang kedua dikemukakan oleh Melville pada tahun 2014 di halaman pertama, mengungkapkan bahwa pada pengukuran kalorimeter harus diusahakan agar suhu awal dan suhu akhir kalorimeter terletak simetris terhadap suhu kamar atau suhu ruangan. Teori yang ketiga dikemukakan oleh Tipler pada tahun 1991 di halaman 601. Dia mengungkapkan jika seluruh sistem terisolasi dari sekitarnya, maka panas yang keluar dari benda yang bersuhu lebih tinggi sama dengan panas yang masuk ke benda yang bersuhu lebih rendah. Dalam kasus ini adalah air dan wadahnya. Jadi, dari ketiga teori yang di atas, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu syarat desain yang paling penting dalam membuat kalorimeter, yaitu kalor yang dihasilkan tidak boleh terlepas ke lingkungan. Reaksi pembakaran agen hayati dapat berlangsung sempurna, serta kalor yang dihasilkan dari bom terukur oleh termometer. Terima kasih. selanjutnya kita masuk ke desain konseptual. Desain 1 memiliki kinerja mirip dengan kalorimeter bom. Jadi, tahap pertama itu kita harus memastikan komponen-komponen yang ada di dalam kalorimeter tersebut untuk berjalan dengan lancar. Terus kedua itu masukkan bahan hayati ke dalam reaktor yang telah diketahui beratnya. Ketiga, tutup reaktor dengan rapat kembali. Terus keempat, isi wadah isolator dengan air hingga menutupi reaktor. Kelima, tutup wadah isolator dengan rapat dan presisi. Keenam, nyalakan koil pembakar untuk membakar bahan hayati. Dan ketujuh, aduk air dalam wadah dan catat perubahan suhu untuk mendapatkan jumlah kalor yang telah dihasilkan. Kinerja desain kedua tidak jauh berbeda dengan desain pertama, hanya saja pembakarannya menggunakan spiritus. Pada tahap pertama, kita memasukkan objek bahan hayati ke dalam reaktor dan disegel dengan rapat. Lalu untuk kedua, masukkan reaktor ke dalam isolator pada titik yang sudah ditentukan. Ketiga, isi isolator dengan air yang cukup.
yaitu sekitar 400 mili. Keempat, pasang tutup isolator yang sudah terpasang termometer dan juga pengaduk dengan rapat. Kelima, buka tutup spiritus untuk membakar reaktor di atasnya. Keenam, aduk batang pengaduk agar perubahan suhu pada air terdistribusi secara maksimal. Ketujuh, catat perubahan suhu pada air untuk menentukan kalor. Berbeda dengan kedua desain sebelumnya, desain ketiga ini adalah desain yang paling tradisional karena dia mengikuti dari kalorimeter sederhana. Pertama, kita harus memasang plat besi konduktor pada bagian tengah alat sebagai pemisah antara reaktor dan air. Kedua, masukkan air ke dalam bagian A dan bahan hayati ke dalam bagian B. Ketiga, tutup rapat kalorimeter untuk mencegah kalor keluar saat pembakaran berlangsung. Keempat, nyalakan arang pada tungku pembakaran sampai api menyala. Kelima, aduk secara perlahan batang pengaduk serta mencatat hasil perubahan suhu pada air. Bagian A itu merupakan bagian yang akan diisi air yang terdapat batang pengaduk dan termometer, sedangkan yang satu lagi itu untuk memasukkan bahan hayati. Selanjutnya adalah matriks keputusan. Seperti yang bisa kalian lihat dalam tabel, kami memiliki 4 kriteria dalam menentukan desain terbaik, yaitu isolasi, kemudahan penggunaan, konduksi, dan total harga yang digunakan. Untuk desain 1 memiliki kekurangan pada harga, karena dia memakai tipe pembakaran yang modern yaitu koil pembakaran. Untuk kelebihannya ada pada kemudahan penggunaan, karena dapat dipastikan pembakaran yang dilakukan berjalan dengan sempurna. Tidak seperti desain kedua dan desain ketiga yang memiliki kekurangan pada kemudahan penggunaannya, yang harus memastikan titik pembakarannya itu mencapai titik yang optimal. Terlepas dari hal tersebut, pada desain kedua memiliki kelebihan dari desain pertama, yaitu pada bahan isolasi dan konduksi yang lebih baik, karena kami memastikan untuk menggunakan kedua bahan tersebut secara optimal untuk mengatasi kekurangannya tadi, yaitu pada pembakaran yang kurang lebihnya harus mencapai titik yang optimal. Setelah menyimpulkan dari matriks keputusan, kami memutuskan untuk memakai desain 1 karena memiliki risiko terendah dalam kegagalan akibat komponen, serta mudah untuk dibawa kemana-mana. Pembuatan kalorimeter ini terbilang mudah karena komponennya mudah untuk dicari, sehingga harga pembuatannya pun menjadi lebih murah terlepas dari harga komponen tersebut. Pada bagian desain terperinci, terdapat 2 subbagian, yaitu subbagian fitur utama dan fungsi fitur, serta subbagian analisis dan pembahasan. Pada subbagian fitur utama dan fungsi fitur, dijelaskan bahwa kalorimeter terdiri atas 3 bagian penting, yaitu wadah kalorimeter luar, wadah kalorimeter dalam, serta reaktor kalorimeter. Wadah kalorimeter luar memiliki fungsi untuk mencegah agar kalor hasil pembakaran tidak keluar ke lingkungan. Kemudian wadah kalorimeter dalam berfungsi untuk tempat diukurnya berapa besar kenaikan suhu yang terjadi berdasarkan perubahan suhu pada air dalam kalorimeter, serta reaktor kalorimeter berfungsi untuk mereaksikan atau membakar zat hayati yang diujikan agar dapat diukur berapa jumlah kalori yang terdapat pada zat hayati tersebut. Kemudian untuk subbagian analisis dan perhitungan dijelaskan analisis dan perhitungan dari bagian-bagian penting kalorimeter. Yang pertama, untuk wadah kalorimeter luar, bagian ini terbuat dari bahan plastik, karena plastik merupakan isolator panas yang baik. Ini ditujukan agar panas yang dihasilkan dari reaktor kalorimeter tidak terbuang ke lingkungan, sehingga hasil pengukuran panas serta pengukuran jumlah kalori zat hayati dapat didapat dengan maksimal. Kemudian bagian ini dibuat dari bahan plastik dengan bentuk tabung dengan panjang jari-jari 12,5 cm dan tinggi 30 cm. Lalu untuk wadah kalorimeter dalam, bagian ini terbuat dari bahan kaleng yang dilapisi aluminium foil dengan tujuan agar panas yang dihasilkan tidak keluar ke bagian lain, karena aluminium foil ini bersifat memerangkap panas yang ada di dalamnya, serta
bahan ini tahan terhadap panas. Kemudian bagian ini dibuat menjadi bentuk tabung dengan panjang jari-jari 11,5 cm dan tinggi 28 cm. Kemudian untuk reaktor kalorimeter, bagian ini terbuat dari bahan kaleng karena kaleng merupakan konduktor panas yang baik, sehingga diharapkan panas yang dihasilkan dari pembakaran zat hayati dapat segera keluar ke bagian air di wadah kalorimeter dalam agar dapat diukur perubahan suhu yang terjadi dan dapat dihitung berapa kalori yang dihasilkan. Dan bagian reaktor ini dibuat menjadi bentuk balok dengan panjang sisi 8 cm, lebar sisi 5 cm, dan tinggi 6 cm. Dan yang terakhir, bagian tutup kalorimeter. Pada bagian ini pembuatannya tergantung untuk bagian tutup apa. Untuk tutup wadah kalorimeter dibuat dengan bentuk tabung dengan bahan plastik, sedangkan untuk bagian reaktor dibuat menjadi bentuk persegi panjang dengan bahan kaleng. Untuk kedua tutup ini semua dilapisi karet dengan fungsi sebagai seal atau pengunci, sehingga saat dipasang tutup-tutup ini dapat melekat dengan kuat pada wadah-wadahnya. Bab 5. Pelajaran yang dapat kita dapatkan dari membuat alat kalorimeter. Yang pertama adalah kita mampu mengerti disiplin pada syarat yang harus kita lakukan agar objek bisa bekerja dengan baik. Yang kedua, kita akan belajar dalam terstruktur dalam menanggulangi masalah. Contohnya adalah dalam ketika kita melihat adanya kesalahan pada kalorimeter yang perlu kita perbaiki. Yang ketiga adalah berpikir kreatif untuk menentukan bahan yang berdasarkan sifat-sifatnya dan juga karakteristik bahan tersebut agar bisa membuat kalorimeter berjalan dengan maksimal. Yang keempat adalah mampu membuat improvisasi dalam membuat kalorimeter. Di sini kita akan lebih mendapatkan dari berpikir yang lebih luas dan juga berkreasi.